sama Kak Edlin. Jadi yang kalau belum kenal Kak Edlin itu, Kak Edlin tuh seorang mahasiswa di salah satu universitas terkenal di Indonesia. Top banget pokoknya. Di jurusan Bahasa Korea. Dan tahun lalu itu Kak Edlin, dia pokoknya aku salut banget, dia itu bisa ke Korea dengan student exchange. Jadi hari ini dia akan membagikan apa sih yang menarik dari Korea gitu. Jadi sekarang aku oh iya sebelumnya kalau yang belum tahu kamar pelajar, terima kasih karena kalian sudah ikut keluar kamar kita. Yang kamar pelajar itu sebetulnya suatu platform. Jadi kalau kalian misalkan mau keluar negeri dan mau dengan budget yang sangat affordable, sangat budget, mungkin bisa menghemat budget, itu kalian salah satunya bisa buka dari websitenya Kamar Pelajar. Situ nanti tertulis apa aja sih negara-negara yang mempunyai akomodasi yang bisa kalian inap. Tuh, jadi sekarang kita mulai, Kak Edlin. Oke deh. Kasih kamera. Presentasinya. Yap. Kita udah bisa mulai nih. Oke, kalau gitu aku langsung mulai aja ya. Kelihatan kan ya? Kelihatan nggak? Belum. Oke, kelihatan. Udah. Udah. Yang lainnya apakah kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, oke. Sip. Oke, jadi hari ini aku mau ngebagiin tempat-tempat yang asik banget kalau misalnya kalian liburan ke Seoul. Dan kalian kan bisa aja datang ke Seoul tuh kayak bisa di musim semi, musim panas, di musim gugur atau musim dingin. Jadi aku akan membagikan di setiap musimnya tuh kalian bisa ngapain aja di Seoul. Kita mulai aja. Pertama-tama aku mau jelasin kalau misalkan di Seoul itu kalian transportasinya ada apa aja. Pertama, pasti bisa sewa mobil, tapi kalian harus punya SIM internasional. Habis itu kalian juga bisa rental sepeda. Tapi rental sepeda sih mungkin cuma di tempat-tempat tertentu, kayak nggak bisa ke tempat yang langsung jauh gitu ya, kayak cuman sekitar Hanggang misalkan. Atau kalian bisa naik taksi, naik bus sama naik subway. Nah, taksi, bus, dan subway ini kalau mau gampang kalian bisa bayar pakai T-money. T-money itu kayak gini. T-money itu sama aja kayak flashnya Indonesia mungkin ya, diisi isinya uang gitu. Tapi gampangnya ini bisa ngisi ke convenience store gitu. Convenience store di Korea tuh ada apa aja? Ada GS25, ada CU, ada juga 7-Eleven. Dan kartu ini juga bisa kalian beli di convenience store-nya. Jadi kalian bisa tanya ke kasirnya, habis itu kalian beli, dan kalau misalkan kalian mau isi pun, kalian tinggal bilang, minta tolong ke kasirnya, dan nggak perlu bayar biaya administrasi. Jadi kayak kalian mau isi 5.000 won, ya udah isi 5.000 won, dan yang dibayar juga 5.000 won. Terus T-money itu bentuknya nggak cuma kartu juga, jadi kayak ada yang kayak gantungan kunci itu kan lucu, ada bentuknya macam-macam Ryan atau Peach ini. Nah, isinya selain adanya di convenience store, misalkan di dekat kalian nggak ada convenience store, kalian bisa isi di subway station. Di subway station ini ada mesin kayak gini, ticket vending and card reload device, dan dia juga ada bahasa Inggrisnya, jadi kalian gampang banget lah untuk cari tahu gimana sih cara pakainya, dan ada juga orang-orang udah bikin tutorialnya di YouTube, so it's easy for you guys. Next, gimana sih cara mencari jalan yang tepat ke tempat tujuan? Kalau misalnya kita di sini mungkin pakai Google Map kali ya, karena Google Map udah paling akurat gitu lah, simba Google. Tapi kalau misalnya di Korea, Google Map itu keluarnya nggak akurat. Gitu. Kalau misalkan kata berita sih karena masalah keamanan gitu. Jadi gimana kalau mau cari jalan di Korea, pakainya Kakao Map atau nggak Naver Map. Kalau aku dulu di Korea pakainya Kakao Map, tapi Kakao Map itu lebih gampang dipakai kalau misalnya kalian bisa baca dan tulis pakai Hangul.
Jadi kalau pakai Nevermind bisa pakai bahasa Inggris. Nah, aktivitas yang bakal aku jelasin ini banyak banget yang aku ambil dari websitenya english.visitseoul.go.kr. Kalau misalkan kalian pengen travel ke Seoul, kalian bisa cek di situ jadwal-jadwalnya. Yang untuk tahun itu ada festival apa aja, ada acara apa aja di situ lengkap. Oke, kita mulai aja ya. Pertama, di musim semi di Seoul. Ada apa aja sih kalau musim semi itu? Bintangnya adalah bunga sakura pastinya ya, cherry blossom. Jadi, yang pertama, acara yang paling harus kalian datangnya itu Cherry Blossom Festival. Cherry Blossom Festival di Seoul itu yang paling gede ada 2. Pertama di Yeouido Park. Ini nih, Yeouido Park tuh ada, kalau kalian tahu Hangang, itu tuh pas di pinggirannya itu ada Yeouido Park. Ini foto aku yang ambil waktu jalan di sana. Dan ini juga festivalnya. Pokoknya banyak banget bunga-bunganya. Abis itu acaranya juga, festivalnya nggak cuma hiasan-hiasan juga, tapi ada juga performance dari band-band kayak gitu. Terus juga ada stall-stall makanan gitu, jadi kalian bisa sambil makan, sambil foto-foto bersama keluarga. Mungkin kita bisa lihat video ini sebentar. Close your eyes with me, start imagining a world full of love. We can change the stars with our hands and hearts, make them shine alright. No, don't worry, don't they won't stay back, but soon they'll begin. Come from near and far with their hands and hearts, 'cause it's time to stand up. Oh, it's changing, and I'm singing, is we gotta believe. I'm not dropping, that you know together, we'll be ocean deep. The time is always right to open up your eyes and be the flickering flame. We can light the corners, shine through all the borders. Deep down we are the same. But no, don't worry, don't let we won't stop but soon they'll be Nah, next, selain di Yeouido Park, tempat Cherry Blossom Festival yang terkenal selanjutnya di Seoul itu ada di Sokchon Lake. Sokchon Lake itu, kalau kalian tahu Lotte World, itu di sampingnya persis. Jadi pemandangannya selain ada danau, ada juga gedung Lotte dan juga istananya Lotte gitu. So it's a pretty view. Dan kalau misalkan malam itu ada banyak lampu-lampunya, apalagi pas festival gitu juga ada performance nyanyi-nyanyinya juga gitu lah ya. Nah, ini foto aku waktu di sana. Habis itu ini juga, dan setiap kali ada festival kayak gini pasti ramai banget sama orang-orang. Ini juga ada sedikit video.
Nah, iya kalau misalkan kalian lagi musim semi Korea tuh kalian wajib banget lah buat foto-foto di tempat ini. Karena pasti kalian bisa dapetin foto untuk profile picture yang perfect. Habis itu, selain ada Cherry Blossom Festival, kalau misalkan udah spring, itu pasti ada banyak banget kampus festival. Nih, kalau misalkan aku kan di Yonsei kan, waktu aku exchange waktu itu, di spring mereka tuh Yonsei sama Korea University mereka kayak ada lombanya sendiri gitu, jadi mereka juga bikin festival menyambut atau memulai lomba-lombanya mereka itu. Kalau misalnya Yonsei namanya Akaraka, kalau misalnya yang Korea University ini namanya Ypsilanti. Nah, waktu Akaraka kemarin tuh, jadi kalau festival ini mereka ngundang artis-artis banyak banget. Kalau misalnya Akaraka kemarin ada Ayu, ada Twice, ada Zico, ya artis-artis terkenal lah ya. Ypsilanti juga ada Seventeen, ada 10 cm. Ya, kalau misalnya kalian bisa datang ke kampus festival, seru banget deh. Dan juga nggak cuma Yonsei sama Korea University. Hampir semua universitas di sana tuh pasti ada kampus festival waktu spring. Mereka undang-undang artis kayak Chungha, kayak kayak Apple Pargansa, kayak gitu-gitu. Dan nggak semua fee-nya harus bayar, ada juga yang free. Jadi kan lumayan banget kalau misalnya kalian lagi ke sana pas banget ada artis yang kalian suka, konser gratis gitu kan, lumayan. Itu next setelah spring, summer di Seoul ada apa aja ya? Kita lihat. Pertama, Sinchon Watergun Festival. Kalau misalnya lagi summer ini kan panas banget kan kalau lagi summer. Nah, jadi tuh kalau di Sinchon ada Watergun Festival, jadi kita main air bersama-sama satu satu neighborhood gitu. Kita lihat ya videonya yang tahun lalu. Oke. Selain itu kan tadi seru banget. Terus nggak cuman kayak main air doang, tapi juga ada DJ-nya. Jadi kayak mereka sambil nyanyi-nyanyi, sambil main air, sambil perang air gitu. And then ada Hangang Summer Festival. Kita lihat ada apa aja ya. Nah, ya jadi kalau misalkan lagi Hangang Summer Festival ini, jadi dia kan Hangang itu kan sungai yang membelah Seoul gitu kan. Jadi kan dia panjang banget gitu. Nah, di sepanjang Hangang ini ada banyak parks. Nah, Hangang Summer Festival ini diadakan di 5 sampai 6 taman gitu lah ya, tapi banyak fokusnya di Yoido sama Banpo. Nah, di sini tuh ada tadi kayak water sports, ada juga performances lagi. Terus ada night market. Night marketnya di situ ada food trucks, ada yang jualan-jualan handmade jewelry. Ya, seru banget lah. Di situ juga ada kayak perang air juga kayak yang di Sinchan tadi. Nah, salah satunya ini Dokebi Night Market ini juga lumayan terkenal, yaitu adanya di Banpo Park. Hangang Park. Di situ ada food trucks, makanannya juga enak-enak. Ada
yang kita jualan jewelry, handmade, segala macam. Dan di Banpo Park itu kan ada Banpo Bridge, ada jembatan Banpo. Di situ tuh ada rainbow fountain dan pemandangannya tuh lumayan terkenal. Jadi di sana kalau lagi ada festival ini pasti ramai banget. Dan juga tuh Kak Edlin, ya. mau nanya dong, kan tadi di Sichuan Festival tuh kayak ada water gun gitu kan, itu mirip yang kayak di Thailand gak sih? Yang di Thailand ya, aku kurang tahu yang di Thailand. Belum pernah ya? Maksudnya kamu kalau pas dirimu itu pas di sana ngalamin gitu gak sih banyak orang banget gitu? Iya itu jadi tuh di Sichuan tuh kayak jalanannya jalanan raya yang lumayan gede gitu. Tapi jalanannya ditutup cuma buat acara itu. Jadi semua orang kumpul di jalanan itu buat mereka perang air. Dan sebelum acara yang mulai tuh aku lihat banyak banget orang yang beli-beli pistol air di Daiso terdekat. Jadi ini benar-benar acara gede dong, acara yang mantap di gitu. nanti saat Iya. musim panas. Oke. Sip. Ya, lanjut. Iya, tadi ini ya di Banpo Bridge gitu. Iya, foto-foto bagus gitu. Ya Hanggang itu view-nya enak banget kalau lagi malam, udaranya adem gitu kan, udah lagi summer kan panas, tapi kalau misalnya di Hanggang tuh udah adem-adem gitu kalau udah masuk malam, jadi terus enak lah sambil ngobrol-ngobrol sama teman misalkan, sama keluarga. Terus selain summer festival yang bisa kalian lakukan waktu summer adalah piknik dan naik sepeda. Jadi di Korea itu kan ada banyak taman gitu kan, taman-taman yang bagus gitu. Kalian bisa piknik, bawa makanan. Terus di Seoul itu aku lupa sih tapi di mana dan aku nggak pernah minjem, cuma aku tahu ada tempat yang kayak minjemin barang-barang piknik kayak misalkan karpetnya apa kain-kain tapi yang bener-bener bagus yang instagramable gitu. Yang kayak yang kayak keranjang-keranjangnya ada bunga-bunganya gitu yang bisa buat foto-foto. Terus kalian juga bisa minjem sepeda di Hanggang. Kalau misalnya di Hanggang tuh kalian nggak perlu punya rekening atau apa pulsa Korea gitu. Kalian bisa bayar cash buat minjem sepedanya asalkan kalian kayak punya paspor gitu. Terus kalau misalnya piknik, kalian bisa piknik di Seoul Forest. Kemarin aku piknik di Seoul Forest. Mungkin kita bisa lihat ya ininya. Nah, ini Seoul Forest itu mungkin kayak Central Park ya. Ada banyak pohon-pohonnya, terus kayak ada lapangan luas kayak gini. Biasanya kalau lagi rame, orang-orangnya banyak yang duduk-duduk juga di sini. Masang tikar, main-main bola. Di samping-samping yang dekat-dekat pohonnya di situ pada duduk-duduk. Dan ada tempat duduknya juga. Kayak gini. Habis itu, foto aku, ini waktu aku di sana saat tonton aku, kan bisa pesan ayam ke situ, jadi kayak gak perlu bawa-bawa makanan, bisa langsung pesan ke sana juga. Dan terus kayak ada bunga-bunga tulipnya waktu itu, lucu kan, bagus, bisa buat foto-foto. Kayak di Holland. Iya, tapi nggak banyak, maksudnya nggak luas banget gitu sih, cuma bagus lah ada tulipnya. Ya, terus ini waktu rental sepeda. Nah, habis itu, selain itu yang bisa kalian lakukan waktu summer di Seoul adalah kalian keliling-keliling di Iksondong Hanok Village. Jadi tempat satu area ini dia tuh banyak rumah-rumah Hanoknya. Rumah Hanok itu rumah-rumah tradisional Korea yang masih gaya-gaya kerajaan gitulah ya rumah-rumahnya. Tapi mereka tuh rumahnya udah bukan perumahan orang lagi. Mungkin masih ada berapa, tapi mostly itu udah jadi tempat jualan kayak restoran, kafe, jualan baju topi, apapun. Kayak gitu. Dan, tapi tempatnya tuh bagus banget. Kayak tempat bener-bener pertemuan antara modern dan tradisional. Kayak literally teman aku itu pakai hanbok di sana, dan keliling-keliling. Jadi itu bisa sambil foto-foto juga. Dan pakai hanbok tuh udah bukan hal yang aneh di situ gitu. Jadi emang banyak yang dress up buat foto-foto ke sana. Aduh ini. Sebentar.
Kita lihat ya, kayak gimana sih. Nah, kayak gini aja itu banyak jualan-jualan uculnya. Gini. Dia gangnya maksudnya gang kecil gitu, tapi gang yang suasananya tuh kayak membawa kita ke era zaman itu gitu lah ya. Seru. Tuh. Ini tadi ya. Terminatnya. Itu perjalanan dari pusat kota jauh nggak? Enggak sih, sebenarnya paling naik bus 30 menit. Oh, dia Mungkin maksudnya nggak terlalu di outside, nggak terlalu di pinggiran banget enggak dari sih. kota. Enggak. Mhm. Dan emang transportasi di Seoul tuh gampang banget, nggak yang kayak Harus menunggu 1 jam sekali. iya, nggak mungkin 1 jam sekali, nggak mungkin di Seoul kayak gitu. Terus kalau misalkan kayak tadi aku bilang, kalau misalkan kalian pakai Maps yang Naver Maps atau Kakao Maps itu ada info-info. Misalkan kalian mau ke tujuan, misalkan ke Iksondong ini, kalian nanti udah ada infonya mesti naik bus yang mana, warna apa, nomor berapa, mesti transit di mana, misalkan biayanya berapa, dan jam waktunya tuh kayak dia hitung mundur gitu, misalkan 1 menit lagi bus ini akan datang ke halte ini. Jadi benar-benar infonya detail dan gampang untuk dicari gitu. Oh iya, kok di situ kita bisa nginep nggak sih? Maksudnya kayak ada penginapan di sekitaran Hanchong Village itu, di Hanok Village itu? Kalau di Iksondongnya sih aku kurang tahu ya. Soalnya itu aku lihatnya bukan tempat yang ada penginapannya sih, dan aku nggak lihat ada penginapan. Tapi mungkin di dekat situ atau di Hanok Village lainnya mungkin ada penginapan. Hanok, jadi kayak tinggal di dalam Hanoknya gitu mungkin ada. Kan kalau untuk di Iksondong sendiri kayaknya sih nggak ada ya. Oh, jadi dia mirip kayak kota yang bisa kita kayak lihat-lihat kafe, terus habis duduk di situ, terus jalan-jalan di situ. Iya. Terus kayak gitu tutupnya sampai malam kah? Tutupnya mungkin lumayan malam lah ya. Biasanya orang Korea kalau toko-toko kayak gini jam 10 paling cepat. Paling cepat? Kalau misalkan restoran-restoran kayak barbecue kayak gitu bisa sampai malam gitu. Next ya. Lanjut. Abis itu setelah summer ada autumn. Bisa apa aja kah kita lakukan di Seoul waktu autumn? Nah, pertama ada Silver Grass Festival. Festivalnya ini adanya di Hanel Park atau Taman Hanel. Itu Silver Grass itu yang kayak di foto ini ya, yang rumput-rumput tinggi-tinggi gitu. Terus di festivalnya kayak biasa ada makanan-makanan, performance kayak gitu. Mungkin kita bisa lihat di Google seperti apa. Nah, ini benar-benar ladangnya luas banget. Isinya silver grass semua. Terus kalau kemarin tahun lalu itu pas banget lagi musimnya kayak subur-suburnya. Jadi mereka tuh tingginya bisa sampai lebih tinggi dari aku gitu. Bisa 2,5 meter, 3 meter. Cocok banget lah buat foto-foto. Gini ya, tuh rame. Terus ada stall makanan. Lihat. Ini sepanjang jalan. Dan untuk masuk ke situ kita free kah atau? Ya, ini free. Jadi nggak perlu bayar. Paling ini tuh dia kan tempatnya kayak bukit yang lumayan tinggi gitu kan. Jadi nanjaknya lumayan banyak tangga, kayak 1000-an lebih. Apa berapa gitu aku lupa, tapi emang capek banget. Cuma kalau misalnya kalian nggak mau capek, itu kayak ada mobil yang nganterin gitu. Nah, mungkin kalau naik itu bayar. Cuma waktu itu aku naik tangga sih. Dan banyak juga orang yang naik tangga. Karena
lebih sehat mungkin. Tapi mungkin sambil naik tangga capek-capek terus ngelihat view-nya mungkin jadi lebih indah Lebih senang. ya. Dan di situ juga ada danau. Ya? Di situ juga ada danau. Oh iya, di sini ada pemandangan bukan gak tahu sih danau atau hanggang ya. Cuman kayak ada pemandangan air-air juga kayak gitu. Terus kalau lagi sunset udah bagus banget lah punya. Terus ini foto aku di sana tuh kan bagus banget. Nah, Instagram terus ada ya. di taman yang sama, Hanel Park juga, itu nggak cuma silvergrass tapi ada pink muhly grass juga, rumput-rumput yang menjadi pink pada masanya. Seperti itu. Itu emang bunganya warna pink atau dia kena cahaya matahari jadi dia Emang menjadi bunganya warna pink? pink. Emang bunganya warna Oh, pink. So bunganya warna cute. pink. Iya. Dan emang kalau lagi orang-orang tuh nunggu-nunggu banget pas ini lagi Berumekaran. Iya. Dia nunggu-nunggu banget dan udah rame banget orang-orang ngantri buat foto. Misalkan ada spot ini buat orang foto. Terus ada orang foto satu dua terus langsung gantian orang lain gitu. Ini benar-benar hotspot banget buat foto kalau di musim autumn. Ada rekomen nggak sih kita harus datang jam berapa supaya dapat bus nggak terlalu banyak orang gitu biar fotonya Wah, bagus? orang Korea itu kan sebenarnya orang-orangnya sangat rajin ya. Jadi dari pagi tuh udah banyak orang. Oh, kayak dari jam 7 gitu udah banyak orang datang. Kalau jam 7 sih Terlalu nggak pagi. tahu ya. Aku nggak pernah kesana jam 7 sih sebenarnya. Tapi orang karena mungkin set target buat dapetin sunset, jadi ikut perginya barengan di sekitar jam-jam yang sama. Oke. Kalau sunset di sana itu jam berapa sih? Kalau lagi autumn mungkin jam 7. Jam 7, jam 6 mungkin. Aku lupa sih. Apa justru lebih cepat ya? Tapi kalau misalkan kalian ke sana, itu kalian bisa cari info sunset tuh jam berapa gitu. Terus ini ya rumput-rumputnya pink-pink. Ini masih taman yang sama kayak yang tadi yang silvergrass. Jadi mereka ada di satu tempat yang sama. Betapa ramainya. Oke, next. Jadi benar-benar ramai. Ramai banget. Apa hari biasa? Maksudnya kan kadang-kadang kayak mungkin hari biasa atau itu mungkin hari biasa nggak seramai kalau weekend kali ya, cuman nggak. Mungkin kalau nyari jam-jam masih pelajaran kayak gitu, mungkin jam 10 gitu ya. Mungkin masih bisa rada sepi. Cuma kalau udah masuk jam 3 gitu, orang-orang udah pada selesai kuliah juga, selesai sekolah, itu mah udah pasti ramai banget. Dan kalau weekend lebih banyak lagi karena ada anak-anak juga pastinya. Keluarga tamasya. Yes, betul sekali. Habis itu selain di Hanel Park juga ini rekomendasi aku dan aku akan merekomendasikan ini ke siapapun yang ke Korea kalau misalkan lagi autumn, yaitu Changdeokgung Garden. Jadi ini tuh salah satu palace-nya yang Korea yang ada di Seoul, namanya Changdeokgung. Dan ini kalau misalnya lagi autumn, kayak gini bagus banget. Ada kayak pondnya kecil gitu, tapi dikelilingi dengan pohon-pohon yang akan berganti menjadi merah dan kuning. Dan ini hotspot banget, setahu aku. Ada kalau misalkan mereka ada orang-orang yang pengen private photoshoot tuh benar-benar harus reserve kayak jauh-jauh hari, kayak gitu. Terus kalau kita mau ke sana bayar kah? Sayangnya aku belum sempat ke sana juga karena reserve-nya susah, tapi mungkin
Mungkin harus bayar. Iya, karena Oh. biasanya masuk ke palace itu harus bayar. Tuh. Nah, setelah musim gugur, kita masuk ke musim dingin. Aktivitas apa yang bisa kita lakukan di Seoul waktu musim dingin? Pertama adalah Kimchi Festival. Karena simbol dari Seoul, dari Korea adalah kimchi. Jadi pada bulan November awal itu di Seoul ngadain Kimchi Festival. Di sana foreigner kayak misalkan kita yang mau travel ke sana itu bisa memiliki pengalaman untuk membuat kimchi dari orang-orang yang jago membuat kimchi seperti itu. Tapi dan juga ada sharing kimchi gitu. Jadi kalian bisa lihat sih di website yang tadi aku kasih, yang english.visitseoul.co.kr. Di sana ada kayak rundown-nya dan juga kalau misalkan program yang ini bisa free gak atau ke program yang ini bayarnya mesti berapa kayak gitu, jam-jam berapa, semuanya detail bisa kalian lihat di sana. Kayak kita lihat dulu ya kayak apa festival. Nah, jadi gitulah kimchi festival, kayak ada kelas-kelas untuk foreigner belajar kimchi, ada juga kelas-kelas untuk yang udah jago belajar kimchi, belajar dari yang lebih jago lagi. Itulah kira-kira. Dan favorit kimchinya Kaedlin apa? Aku kimchi itu bisa apa aja kan ya? Iya, kimchi itu sebenarnya daun apapun bisa dijadiin kimchi kalau orang sana. Jadi kimchi ada kimchi bawang bombay, kimchi daun bawang, kimchi lobak. Aku sih paling suka kimchi lobak. Jadi kalau kimchi lobak tuh di sana namanya kaptugi. Bentuknya kayak kotak-kotak gitu. Terus kalau dimakan sama samgyetang, it's so good. Tapi di sana kimchi-nya enak kok. Nggak, kalau misalkan di sini kalian rasanya gak enak gitu. Iya, di sini rasanya tuh aneh. Seperti itu. Saya tidak mau mencicipi. Iya, jadi kimchi siapa yang ngebuat, dibuatnya di mana, dan kapan buatnya itu mempengaruhi rasanya. Jadi kalian harus eksplor sih rasa-rasa kimchi gitu. Kalau di sana aku juga nemu ada yang aku suka banget, ada yang rasanya kayak udah terlalu fermentasi, jadi aku juga nggak suka. Jadi ini kimchi benar-benar kayak tergantung banget. Gitu. Next, masih di bulan November, Seoul itu ada Lantern Festival. Seoul Lantern Festival itu dia ngadainnya. Jadi kalau misalkan ini kayak pusat kota, ada Gwanghwamun gitu yang ada patung Raja Sejong. Di situ tuh ada kayak sungai kecil namanya Cheonggyecheon. Nah, di situ tempat Lantern Festivalnya. Mungkin kita bisa lihat sedikit. A flying magic carpet to save the princess from the fairy tale Aladdin and the Magic Lamp lights up the Seoul sky. The little prince and little Red Riding Hood also welcome the guests. They are just a few of the more than 70 sets of lanterns along the Cheonggyecheon stream in central Seoul, where the festival takes place every year. Unlike previous years, this year's event features widely loved characters from fairy tales with the theme of Seoul, Your Fairy Tale, so that both guests from Korea and foreigners can relate to the festival. The festival, which is in its 11th year, has 1.2 kilometers of displays, including eye-catching pieces from traditional Korean fairy tales and key heroes from Korean history, along with some of the city's iconic attractions and monuments.
It's very beautiful. I really like the lantern because we don't do anything like this in my country. I really like the lantern from the fairy tales. I found them very beautiful, and also I think I really like the King Sejong on the sitting on the throne. And there are plenty of other events for visitors to enjoy. Visitors to this year's Seoul Lantern Festival can hold a wish boat along the Cheonggyecheon stream or make their own lantern. The event attracts more than 2 million people from around the globe every year. We are a French blogger in France, so about Korean culture. So we want to promote Korean culture in France. And so this is why we came here, yes, because we know about this festival. One of the main events on the festival calendar in Korea, this year's Seoul Lantern Festival runs until November 17th. Ji-young, Arirang News. Nah ya, jadi kalau misalnya Lantern Festival itu setiap tahunnya temanya beda-beda. Kalau tahun yang kemarin itu temanya fairy tale, jadi mereka juga bikin lantern kayak dari tokoh-tokoh Disney, kayak misalkan tadi Aladdin, supaya foreigner kayak kita tuh masih bisa relate sama lanternnya. Tapi ya lantern yang mereka bikin, kalau misalkan pun bukan Disney, I think it's so beautiful. Oh iya, ada yang nanya nih. Itu kan Lantern Festival tuh panjang banget. Itu di sepanjangnya sungai atau kayak dia ada satu spot kita harus di situ aja atau kita bisa berjalan dari ujung sampai ujung gitu? Jadi tadi di newsnya bilang sih dia sepanjang 1,2 kilometer. Jadi di sepanjang 1 kilo itu semuanya ada lanternnya gitu, ada exhibitionnya. Gitu. Jadi kita bisa jalan nyusurin streamnya sambil foto-foto kayak gitu. Dan itu dia ada jam mulainya atau kayak kita dari siang tuh juga udah bisa ngelihat atau dia khusus pada malam hari, sore hari gitu? Kalau ini kan acaranya beberapa hari gitu kan, kayak hampir seminggu mungkin. Jadi dari siang udah bisa ngelihat, cuman kalau lantern kan emang paling bagusnya pas malam-malam. Jadi lebih banyak orang datangnya pas malam-malam. Oh, oke. Sip. Kira-kira ada yang kakak yang lain ada yang mau nanya nggak ya? Ini terlalu kecepatan atau tidak? Iya, aku terlalu cepet ya. Kalau ada yang mau nanya di tengah-tengah, tulis aja di komentar. Tapi berarti lanjut aja dulu, Kelly. Kalau gitu kita lanjut dulu aja ya. Next, cafe tour. Jadi kalau misalkan udah winter kan dingin ya, jadi kita harus lebih berbanyak melindungi diri di dalam gedung. Di Korea itu ada banyak banget cafe lucu-lucu dengan tema macam-macam. Jadi kalian bisa kayak sehari satu cafe atau bahkan sehari 2 cafe, habis makan langsung cafe untuk cari-cari spot-spot yang bisa difoto-foto Instagramable dan estetik gitu ya. Kayak misalkan, ya. Dulu. Kamu dulu. Misalkan di Seoul tuh, kalau ini di Busan tuh ada Apuchi Cafe, jadi dia tuh karakter dari Kakao Talk. Jadi satu cafe tuh isinya pink dan karakter dia semua, bahkan sampai menunya tuh dia semua gitu. Dan kalau di Seoul adanya Ryan Cafe, jadi warnanya biru, terus karakternya karakter Ryan semua, kayak gitu sampai menu-menunya kayak gitu. Terus tapi nggak cuman kayak karakter-karakter kakao, tapi ada juga yang kayak lucu aja gitu. Buat di foto-foto kayak masuk ke aku penasaran. Kayak maksudnya mereka tuh lucu gitu kan ya, kayak kuenya lucu, terus habis itu minumannya juga lucu. Kayak gitu rasanya sesuai gak sih? Apa rasanya juga aneh? Rasanya sangat sesuai. Mereka tuh kayaknya nggak mungkin cuman kayak visual doang gitu deh. Iya kan? Rainbow cake-nya juga ini enak banget. Terus strawberry latte-nya juga enak. Kayaknya aku nggak pernah nemuin cafe yang
nggak enak gitu. Kalau standar pun standar oke lah gitu. Tapi kalau nggak enak rasanya nggak ada. Oke. Semuanya Berarti kayak worth the price, worth the usaha. Jadi kalian kalau misalnya jalan-jalan ke Seoul tuh memang harus bawa kamera karena di sana ada banyak spot-spot buat foto, kafe-kafe, restoran kayak gitu. Dan kalau kita misalnya kayak foto-foto gitu, mereka tuh biasa aja nggak sih pelanggan lain atau mereka tuh kayak ngeliatin kita? Biasa Dan itu aja kayak sih, hal mereka normal. datang untuk foto-foto juga, nggak cuman kita foreigner, mereka yang orang Korea pun datang ke kafe lucu buat foto-foto, post di Instagram. Oh, oke. Jadi walaupun kita duduk lama, terus habis itu kita belum menyentuh makanan dan minumnya, tapi kita udah sibuk foto-foto tuh, dan buat mereka biasa aja lah ya. Iya, biasa banget. Bahkan kan kayak sebelum minumannya datang, kita foto-foto di tempat yang masih kosong juga, it's totally normal. Oh, oke. Sip. Gitu. Oke, lanjut. Jadi itu kalau misalkan khusus untuk musim-musimnya. Dan sekarang aku mau jelasin tempat-tempat apa yang misalkan di 1 tahun penuh itu pastinya bagus gitu ya. Pertama, Bukchon Hanok Village. Itu mirip-mirip sama yang tadi, Iksondong. Cuman kalau Bukchon ini dia beneran perumahan. Jadi toko-tokonya tuh lebih sedikit dan lebih sepi suasananya. Tapi rumah-rumahnya lebih kelihatan tradisional, merata tradisional gitu. Tapi kalau misalnya di Iksondong kan ada yang rada modernnya gitu kan, misalnya buat kafe gitu. Tapi kalau di sini bener-bener rumah tradisional banget. Jadi kita foto dengan hanbok yang full hanbok gitu juga jadi foto bagus buat PP. Buat profile picture, buat diupload. Ini ada foto aku di samping seperti itu contohnya. Tapi emang suasananya sepi, jadi kita harus kayak menjaga. Dan itu di dalamnya masih ada yang tinggal kah? Iya. Semuanya ini perumahan orang beneran gitu, makanya kita nggak boleh terlalu berisik waktu di sana. Gitu. Dan orang-orangnya juga kayak yang tinggal situ, mereka ya kayak biasa hidup normal, keluar normal gitu. Iya. Mereka hidup biasa. Kayak orang biasanya, tapi rumahnya rumah tradisional. Cuman mereka udah biasa aja rumahnya dijadiin tempat foto-foto. Dan kayak gitu ada nggak sih kayak salah satu misalkan kayak museum, kita bisa masuk ke salah satu rumah dan ngelihat di dalamnya tuh seperti apa? Kalau untuk di Bukchon Hanok Village sih setahu aku nggak ada yang bisa dimasukin kayak gitu. Mungkin kalau palace gitu kan ada palace yang bentuknya kayak Hanok gitu bisa lah dimasukin. Jadi kalau misalkan kita mau ke Bukchon Hanok Village bisa pinjem ini dulu, baju dulu, hanbok, terus kita keliling-keliling sambil foto-foto. Itu sih course-nya biasanya kalau. Jadi tuh kayak untuk nyewa bajunya tuh di tempat lain atau di sekitaran dari Bukchon juga ada. Dari juga ada. Tapi orang-orang biasa kebanyakan Insadong mungkin ya, Insadong atau di dekat Gwanghwamun, kayaknya sekitar situ. Banyak yang nyewa baju di sana, cuman di Bukchonnya juga ada. Kalau misalkan budgetnya sendiri itu berapa? Bajunya setahu aku itu yang biasa kayak yang di foto ini 30.000 won, sekitar 300 ribuan ya, 300 ribuan rupiah. Tapi itu kayak full gitu, udah sama tasnya, udah sama aksesorisnya, sama sepatunya. Oh iya. Dan ada tempat penyimpanan baju-baju kita gitu. Jadi dari ke sana udah ada kayak lokernya gitulah. Terus kayak rambutnya dimodelin tuh juga dapat fasilitas juga atau kita harus modelin sendiri? Kayaknya itu ada paket-paketan gitu deh kalau buat modelin rambut. Cuman biasanya sih kalau misalkan hanbok cuman di kepang biasa sih, nggak yang susah. Cuman kalau misalkan mau di set rambutnya gitu sama merekanya, itu ada paketnya sendiri kayak gitu dan nambah biaya.
Oke. Dan itu tuh biasanya untuk berapa lama untuk kita bisa nyewa baju tersebut? kayaknya ada time limitnya, mungkin kalau setengah hari 30.000 won, full day berapa gitu ya. Dan tergantung sama tokonya, kayak nyediainnya maunya kayak gimana. Tapi rata-rata sih ada yang kayak half day atau full day kayak gitu sih. Gitu. Dan kayak gitu ada untuk yang perempuan dan ada untuk laki-lakinya juga. Yes. Ada yang buat perempuan, ada yang laki-laki. Laki-lakinya juga mungkin nggak cuma hanbok, ada juga hanbok yang bener-bener buat raja gitu. Kayak bener-bener zaman dulu tapi yang tinggi-tinggi gitu. Jadi topinya topi raja kayak gitu. Jadi kalau misalkan ke Seoul di tempat kerajaan gitu, pasti ada banyak kostum-kostum raja di situ yang minjam. Oh, keren. Oke, sip. Lanjut. Habis itu kalian bisa kampus tour di Korea. Jadi itu kampus-kampus di Korea menurut aku, apalagi di Seoul ya, bagus-bagus gitu. Dan setiap musimnya bagus, kayak misalkan di Yonsei. Di musim semi, cherry blossomsnya banyak. Di musim panas, gedungnya, ini gedung utamanya, jadi kayak banyak daun-daun menjalar gini. Terus kalau musim gugur, berubah lagi gedungnya jadi warna merah. Terus kalau musim dingin berubah lagi warnanya. Jadi kayak touring kampus-kampus nggak cuma Yonsei, nggak cuma Korea University, tapi kayak IHWA atau Kyunghee atau SNU kayak gitu. Itu kampusnya bagus-bagus dan emang banyak foreigner yang datang cuma buat tour doang, buat foto-foto di tempat-tempat spot-spot gitu, hotspot. Oh, oke. Aku mau nanya dong, kalau misalkan kan ini di kampusnya, kita bisa nggak sih masuk ke dalam kampusnya gitu kayak sebagai, misalnya aku turis, tapi nggak kelihatan aku turis, habis itu aku masuk aja gitu, boleh atau kita harus nunjukin ID kita? Mungkin di gedung-gedung tertentu ada pintu yang kayak mesti nge-tap gitu ya, tapi banyak juga yang nggak kayak gitu, jadi sebenarnya masuk-masuk aja asalkan nggak terlalu suspicious, terlalu awkward. Terus kalau misalkan banyak juga yang masuk ke gedung misalkan perpustakaannya, karena dia saya kan buat beli merch itu ada di perpustakaan gitu kan, jadi banyak juga yang datang ke sana cuma buat beli merch. Oh, terus kalau misalnya kita datang ke kantinnya gitu juga bisa? Bisa, soalnya itu terbuka juga buat umum. Bayarnya juga nggak perlu pakai ID card juga. Dan terus waktu itu bayarnya cash aja? Iya, cash juga bisa, pakai kartu juga bisa. Jadi aku kesana juga waktu itu sempat interview, tapi banyak juga yang bukan anak NC-nya. Banyak yang udah kerja atau dari universitas lain kayak gitu. Ketemunya emang maunya di situ, tapi mereka nggak ada hubungannya sama NC, itu banyak. Jadi kayak it's okay. Oh, sih. Dan itu pokoknya halamannya benar-benar luas lah ya, dan kita bisa jalan-jalan atau duduk-duduk aja di depan. Iya. Banyak kayak bench di luar gitu, kalian duduk-duduk kayak menikmati pemandangan. Atau juga kayak ada museum kecil gitu. Itu juga kayak, dan itu bahkan gak ada yang jagain, tinggal masuk-masuk aja sih. Oh. Dan ini tuh dia gedung utamanya. Dia juga kelasnya di situ atau itu hanya gedung sebagai administrasi? Kalau gedung yang ini itu buat anak-anak internasional. Tapi bukan international exchange, internasional yang emang udah full year di sana. Kayak gitu. Jadi kalau aku sih waktu itu nggak dapet kelas di sana sih. Cuman kalau di gedung belakangnya ada. Tapi gedungnya juga mirip-mirip kayak gitu. Hampir sama persis malahan. Foto di gedungnya aja tuh udah ciamik lah ya. Iya. Dan gedungnya yang univ-univ di Korea tuh rata-rata begini lah, gedung-gedungnya suasananya agak Eropa gitu, justru nggak kayak Asia gitu. Jadi sangat
untuk difoto. Oke. Sip, sip. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya ada Ihom Mural Village. Jadi kalian bisa kayak 1 tahun penuh bisa datang ke sana freely. Ini nggak perlu masuk bayar kemana-mana. Kayak di satu kayak neighborhood gitu, gedung-gedungnya tuh kayak gini, ada banyak lukisan-lukisannya, kafe-kafenya juga lucu-lucu, warnanya kayak gitu. Terus, nah dari Ihwam Mural Village ini ada jalan naik gitu ke atas, malah ke Naksan Park. Di Naksan Park ini, jadi kalau lihat kayak ada tembok batu ini, jadi tuh Seoul dulu kan kayak kerajaan gitu kan. Nah, kerajaan itu kayak ditutupi gitu sama tembok-tembok ini, tembok-tembok pembatas Seoul sama yang lainnya. Nah, di sini kan Seoul itu ada di atas gitu ya. Jadi tuh selain di Naksan, ada juga kayak di Namsan dan di tempat-tempat lainnya. Tapi Naksan ini benar-benar terkenal tempatnya, bahkan sampai syuting banyak drama juga di sini. Pemandangannya yang paling orang incer gitu pas malam-malam. Pemandangannya kayak gini. Jadi bagus banget lah. Kalau menurut aku ya, Seoul itu pemandangan malamnya bagus banget. Apalagi kalau dilihat dari atas gitu. Mungkin mau dilihat dari Google Street View-nya kayak apa ya kalau misalkan ada siang gitu. Nah, ya kan ini kayak temboknya bisa masuk gitu. Nah, terus pemandangannya kota Seoul deh. Gini. Seperti itu. Oke, next. Nah, setelah Naksan Park, untuk tempat yang kayak setahun penuh bisa kalian kunjungin adalah Palace Tours. Jadi kalian bisa di Seoul tuh ada banyak banget Palace. Nah, waktu di Korea aku ke 2 tempat, Gyeongbok Palace sama Onhyun Palace. Jadi kalau di Gyeongbok Palace itu dia palace yang paling pertama didirikan waktu kerajaan Joseon. Dan yang paling gede juga, jadi pusat pemerintahan tuh di Gyeongbok Palace ini. Terus kalau masuk gerbang pertamanya free. Tapi kalau misalkan mau masuk lagi ke istananya gitu, dan kayak banyak gedung-gedung sama taman-tamannya, itu mesti bayar. Berapa ya tapi? Aku lupa sih berapa. Cuma nggak mahal-mahal banget kok. Terus, setiap pergantian musimnya itu bagus. Kayak ini ya waktu musim semi ada pohon-pohon cherry blossomnya juga. Terus waktu musim gugur di taman itu daun-daunnya bagus banget lah pokoknya. Seperti itu. Kemudian aku juga datang ke Unhyun Palace. Unhyun Palace ini dia bukan kayak istana, jadi ini tuh sebenarnya kediaman orang gitu. Maksudnya bukan kediaman orang yang sekarang ya. Waktu dulu kerajaan Joseon gitu, itu rumahnya si pangeran gitu, rumahnya seorang pangeran yang akhirnya jadi raja. Jadi kalau misalkan kayak tadi mau ngelihat Hanok dalamnya kayak gimana, mungkin bisa datang ke tempat ini karena ini paling mirip sama rumah Hanok yang biasa dan bukan palace, bukan sebuah palace, kayak rumah tempat tinggal gitu. Terus ini jadi kayak ada boneka museum boneka ini kayak misalkan nih Ratu Joseon yang terakhir waktu itu sempat mungkin tinggal di sini karena pangerannya kan tinggal di sini sampai umur 12 tahun. Jadi ada sedikit penjelasan-penjelasan gitulah dan lebih baik lagi kalau misalkan kalian ke sana tuh sama tour guide gitu, jadi dijelasin sejarahnya gimana atau artinya kenapa sih yang gedung yang ini lebih tinggi dari yang lain atau di atap tuh kenapa ada kayak patung-patung kecil gitu. Oh ya, terus kalau misalkan kayak tadi di Gyeongbok Palace ini kayak setiap hari Selasa Kamis kalau nggak salah itu jam 10.
jam 10 itu kayak ada performance pergantian penjaga istana. Itu kalau misalkan Gyeongbok Palace ini kan dia pusat pemerintahan gitu kan, jadi dulu dijagain kayak ada penjaganya gitu. Nah, hampir setiap hari Senin Kamis gitu, jam 10 sama jam berapa gitu. Ya ada performance-nya mereka pas pergantian penjaganya gitu, dan performance-nya lumayan, kayak 10-15 menit kayak gitu. Dan itu free kalau performance itu. Jadi kalian nggak perlu masuk ke bagian yang bayar pun kalian udah bisa ngelihat performance pergantian si penjaganya itu. Dan simbol Seoul yang paling terkenal adalah Namsan Tower. Kalian nih bisa datang ke Namsan Tower, mau musim apapun Namsan Tower selalu bagus menurut aku. Dan untuk ke Namsan Tower tuh kalian bisa naik bus yang langsung ke sana, atau dari Myeongdong kalian naik kayak gondola kayak gini, kayak yang gambar kayak gitu. Jadi ada 2 cara gitu untuk naik ke Namsan. Dan kita lihat ininya. Nah, ini sih taman di dekat Namsannya tuh ada patung-patung kayak gitu. Cuman kalau di Namsan sih sebenarnya yang paling terkenal kan kayak Love Locks-nya gitu ya. Jadi, tapi di situ pun kalau nggak bayar pun kalian udah bisa lihat banyak love locks di situ, bisa foto-foto, dan tempatnya pun bagus. Abis itu selain love locks juga di sana kayak ada exhibition gitu. Kalau kalian datang di hari yang tepat, kalian bisa melihat kayak pajangan-pajangan macam-macam di Namsan Tower kayak gitu. Ada makanan juga, ada foto booth juga, kalian bisa foto-foto gitu. Dan jadi kalau untuk tempat-tempat itu sih rekomendasi aku. Sekarang aku mau merekomendasikan makanan-makanan Korea yang menurut aku underrated dan kalian perlu coba. Pertama adalah chicken kalbi. Jadi menurut aku ini kayaknya makanan yang paling cocok dengan cita rasa Indonesia. Karena dia rasanya tuh nggak terlalu kimchi gitu. Jadi ini ayam dan halal, so it's safe. Dan lumayan murah, jadi kayaknya nggak lebih dari kayak satu orangnya tuh bisa 6.000 7.000-an gitu. Tapi nggak bisa makan buat sendiri, jadi minimal kayak 2 orang kayak gitu, kayak 2 porsi. Ya, kalau restoran Korea itu banyak yang nggak bisa pesan cuma satu porsi gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya kalian punya temen, jadi minimal kayak 2 porsi, 3 porsi kayak gitu. Chicken kalian Oh iya, ya. berarti kita kalau misalkan ke restoran itu kayak sharing makanan kita atau sendiri-sendiri gitu? Sendiri-sendiri, tetap sendiri-sendiri. Cuman nggak bisa, misalkan aku datang sendiri, terus aku minta ini 1 porsi doang tuh nggak bisa. Jadi minimal kita harus pesen 2 porsi meskipun kita cuma sendiri. Walaupun cuma sendiri. Iya. Dan porsinya itu besar-besar atau kecil-kecil ya? Kalau menurut aku sendiri sih porsinya lumayan gede ya. Jadi lebih baik mencari teman untuk makan kayak gitu. Dan itu pasti selalu ada kayak disediain nasi, atau nasi itu kita nambah Nasi lagi itu gitu? kalau di sini ya, kalau nasi nambah lagi. Jadi menunya misalkan pertama mesen ayam sama rice cake gitu. Terus kalau misalkan udah sisa sedikit, biasanya course-nya orang Korea itu kalau misalkan ada sisa sedikit, mereka pesen lagi ya bahan-bahan nasi goreng. Jadi di sisa-sisa bumbu tadi ditaruhin nasi terus dimasak jadi nasi goreng gitu. Oh, oke. Terus kalau minumnya sendiri itu bisa nggak sih kayak tap water gitu? Maksudnya kayak di Eropa kan kita bisa
Aku cuma mau teh water aja dong. Kalau di Korea? Kalau di Korea tuh biasanya di restoran dia gratis kalau minum air putih ya. Jadi biasanya juga self service. Jadi kita kayak habis datang tuh bisa langsung ambil gelas sama sama satu satu jug Satu. gitu. Satu mejanya atau disediain kayak gitu. Biasanya kalau misalkan air putih sih dia bakalan restorannya bakalan nyediain. Tapi kalau misalkan mesen Coca-Cola kayak gitu-gitu sih ya bayar lah. Gitu. Kayak di Prancis. Oh gitu Kayak ya? kita makan, iya sih. Jadi kalau kita makan di restoran terus kita bilang mau minta air putih itu gratis, tapi jangan bilang air putih yang di gelas. Air putihnya gitu yang teh water. Tapi kalau mereka nggak ada air putih yang di gelas sih. Jadi kalau misalnya air putih udah pasti gratis gitu. Gitu. Oke, sip. Oke, nextnya. Selain chicken curry, aku menyarankan makan samgyetang. Samgyetang itu kayak ayam, terus ayamnya dimasukin sama beras, sama ginseng, sama pokoknya biji-bijian yang sehat gitulah. Jadi makanya mereka tuh bilangnya ini makannya makanan obat gitu. Dan makanan dia kuah panas gitu kan, jadi cocok banget kalau misalkan dimakan di musim dingin. Jadi kayak bisa dingin gitu, terus makan itu pasti badannya langsung hangat banget. Terus, tapi kalau samgyetang ini biasanya orang sana makannya rada hambar, tapi kayak ada garam terpisah gitu. Kalau orang Korea makannya kayak dagingnya dicocol-cocolin gitu ke garam. Tapi menurut aku ini enak banget dan kalian harus cobain sih ini. And then next, ada sundubujigae. Sundubujigae ini stew, kalau misalnya bahasa Inggrisnya sih stew ya, tapi dia kayak makanan kuah sup gitu, airnya banyak. Tapi dia bahan utamanya adalah tofu yang soft gitu. Terus telur dan daging. Biasanya sih mereka dagingnya, kalau untuk menu ini daging sapi ya. Dan jarang banget yang daging babi. So, biasanya sih aman kalau ini. Kalau makanan di Korea tuh lebih dominan ke sapi, ayam, atau ke babi? Kalau misalkan Korea itu dominannya babi sih sebenarnya. Mereka lebih banyak banget makan babi, dan bahkan kalau misalkan tulisannya cuma meat gitu, bisa jadi itu daging babi karena mereka lebih common makan itu. Kecuali kalau misalkan daging sapi bakal ada kejelasannya itu sapi. Daging sapi. Oke. Berarti kita harus nanya dulu lah ya di sini. Iya, ya. Amannya sih nanya. Gitu. Tapi kalau misalkan sundubujigae ini dia bahan mostly mereka lebih sering masukin dagingnya bukan babi tapi sapi kalau untuk ke sup ini. Terus kalau misalkan lagi summer ini nih cold noodle. Tapi mungkin kita orang Indonesia nggak pernah makan nggak masuk gitu ke konsep kita. Tapi setelah dicobain sih enak-enak aja ya. Karena pokoknya mungkin karena lagi panas gitu ya suasananya. Terus makan ini jadi wow enak sekali. Dan itu kuahnya pun juga benar-benar dingin kayak air es gitu? Iya itu bahkan dikasihin es batu. Ini beneran dingin. Bukan kayak makanan udah dingin, tapi ini keluar dari kulkas dingin gitu. Terus cold noodle tuh rasanya asam manis itu karena mereka tuh biasanya pakai apa sih, bukan sirup, sarinya pir. Habis itu tapi dikasihin cuka juga biar seger gitu. Terus biasanya di atasnya dikasihin daging atau pokoknya di sampingnya tuh dikasihin daging karena kalau zaman dulu tuh mereka makan ini setelah mereka makan Korean barbecue gitu. Jadi kayak udah greasy gitu. Mereka makan ini yang asam-asam biar ternetralisir yang greasy-nya ini. Cold noodle tuh di Korea ada 2 macam, ada yang berkuah, ada yang bersaus gini. Kalau misalnya berkuah, namanya naengmyeon. Mul naengmyeon. Mul itu artinya air, jadi kayak yang banyak airnya gitu.
banyak kuahnya. Tapi kalau misalnya yang bersaus ini namanya bibim naengmyeon. Bibim tuh artinya kayak diaduk-aduk gitu. Ya ada sausnya. Dan sausnya tuh rasanya mirip kayak kayak bibimbap. Jadi kayak bibimbap tapi ini nasi. Ini mie gitu justru. Dan dingin gitu. Aku sih aku suka-suka aja sih. Kalau menurut aku makanan emang harus dicoba dulu baru bisa dijudge ini enak atau enggak gitu. Dan itu common banget. Maksudnya kayak semua orang pada musim panas kebanyakan makannya dingin. Atau Iya, mesannya iya. mie dingin. Iya, jadi kalau misalnya udah musim panas nih, misalkan restorannya kalau di musim lain nggak nyediain ini, tapi banyak banget restoran yang kalau udah musim panas pasti nyediain cold noodle. Meskipun ini bukan main menu dari restoran mereka, gitu. Ini menu yang dicari-cari orang Korea kalau misalkan udah musim panas. Tertarik untuk mencoba. Oke, Selanjutnya nextnya ada beef tartare. Ini kayak sashimi tapi beef. Gitu. Mungkin kalian ngerasa aneh gak sih makan daging mentah? Kayak nggak masuk gitu konsepnya. Kayak kalau makan daging tuh harus matang gitu. Tapi di sana mereka makan daging sapi mentah. Pertamanya aku juga kayak, apa ya rasanya? Tapi setelah aku coba, it's so good. Jadi kalau misalnya kalian sempat ke Korea, cobalah ini. Mencoba hal-hal baru. kayak beda gitu ya. Soalnya kan kalau misalkan kalau sushi kan daging ikan itu kayak fresh gitu ya, karena dari air menurutku ya. Tapi kan kalau ini daging babi, ya mirip kayak stick raw gitu lah ya. Dan Tapi dia rasanya tuh seperti apa? dia daging sapi ya, daging sapi. Soalnya kalau misalnya daging sapi kan nggak boleh makan mentah ya. Jadi daging sapi mentah, terus biasanya mereka kasihin kayak ini nih kayak yang di foto itu ada daun bawangnya, ada telurnya, rasanya nggak kayak sesuatu hal yang lain gitu. Jadi I can't really describe. Ini rasa khusus dari beef tartare. Terus kadang mereka juga makan pakai saus samjang namanya. Ini rasanya gurih-gurih asin gitu. Aku sih suka kayak apa sih kayak cocolin ke samjang gitu. Dan enak banget setelah aku coba. Dan kayak gitu bisa dibeli di restoran agak mahal atau kayak kadang kalau aku lihat drama itu kan ada kayak restoran yang di pinggir jalan gitu ya. Kalau ini sih bukan yang kayak harus di restoran mahal, tapi dia ada restoran-restoran yang khusus ngejual menu ini misalkan kayak gitu. Dan emang bukan apa ya, bukan makanan berat yang dimakan sama nasi, jadi dia lumayan mahal juga. Kayak bisa 15.000 won satu porsi, berarti kayak 150 ribuan gitu satu porsinya. Dan itu pasti tipikal semuanya itu mentah. Iya, karena memang ini menunya mentah kayak sashimi gitu. Sashimi pasti mentah. Beef tartare juga pasti mentah gitu. Telurnya juga mentah. Iya. Iya, telurnya juga mentah. Kayak mereka I don't know why mereka suka makan mentah. Gitu. Kayak bahkan kayak apa sih? Gurita kecil gitu mereka makan hidup kalau kalian lihat di drama gitu kan. Nah, itu juga aku juga coba itu kan. Terus rasanya gak ada rasanya. Rasanya kayak ngunyah-ngunyah doang. Tapi orang Korea suka banget. Tapi kalau misalkan itu sih karena menurut aku gak ada rasanya, jadi aku lebih rekomendasiin beef tartare ini daripada yang cumi-cumi hidup itu. Gurita kecil hidup itu. Dan dia ya hidup sih. Apa? Dan dia hidup. Iya, dan dia literally kayak masih di tempatnya gitu, mereka jalan-jalan gitu kayak jatuh dari tempatnya kayak gitu.
Oh iya. Tapi emang sih kalau kita ke satu negara harus mencoba apa sih yang negara itu cuma ada di negara itu aja. Kalau Iya, nggak, iya. Karena Mhm, karena kalau misalkan nggak di negara itu kita nggak akan nemuin hal itu juga. Jadi mhm, paling nggak coba sekali gitu kan. Kayak at least oh gitu loh ya ya I know kayak mhm, pernah coba gitu. mhm, mhm. Oke. Next Lanjut. ini sebenarnya apa ya kayak common banget di kita. Cuman Mhm, kalau misalkan di Korea fried chicken itu banyak banget variasinya. Kayak mereka eh kayak tambahin bubuk-bubuk keju atau bubuk-bubuk garlic dan kayak variasi-variasi lainnya gitu. Makanya di drama tuh mereka sering apa suka banget sama chicken gitu kan. Kalau anak-anak pasti mhm, suka chicken kayak gitu karena variasinya banyak dan rasa-rasanya tuh enak. Terutama kalau misalkan aku sih rekomendasinya kalau misalkan kalian lagi ke Hanggang kayak gitu jalan terus pesan ke Hanggang gitu jadi makannya sambil ngeliatin air-air gitu terus ngobrol-ngobrol pasti enak banget deh. Rasanya semakin bertambah gitu. dan ini kayak makan snack, kayak popcorn-nya Korea gitu kah? Nggak Jadi popcorn kayak sih. satu porsi hanya untuk diriku. Nggak. Satu porsi kayaknya Oh, nggak mungkin sendiri. Biasanya satu porsi berdua. Kayak mhm, bisa, kadang ada yang jual setengah, kadang ada yang jual harus satu gitu. Ya, biasanya mhm. sih biasanya satu dan satu makan berdua gitu. Jadi Oh, sama oke. temen makan di Hanggang. I think that's the best Mhm. option. Dan temennya tuh pakai nasi atau cuman ayam Oh aja? iya, iya. Kalau di sana itu mereka nggak makan ayam pakai nasi. Jadi Oh, makan ayam ya ayam aja gitu. mhm, mhm. Dan kalau orang Korea datang ke Indonesia ngeliat KFC jualan nasi itu mereka bingung setengah mati kayak, hah, ayam sama nasi. Mereka kan bingung banget sama Indonesia sama KFC gitu yang jualan ayam sama nasi karena mereka makannya kalau ayam ya udah ayam aja nggak sama Kalau nasi nasi. sama yang lain gitu? Maksudnya bukan sama Ya ayam gitu? Mhm, kalau nasi ya sama yang lain kalau bukan bukan mhm, ayam goreng. mhm. Kalau fried chicken mereka lebih kentang mungkin ya tapi eh biasanya mereka juga jarang pesen kentang sih. Lebih sering kayak yaudah ayam-ayam aja gitu. Mhm. Terus kalau kita jajan di KFC, di sana ada KFC nggak? Di Atau sana, McD? di Mhm. sana setahu aku ada tapi aku belum pernah ke KFC. Dan di Oh, sana juga ada McD, tapi McD-nya nggak mhm. jualan ayam. McD-nya jualannya cuma burger. Hanya khusus burger. Yes, Oke. gitu. Mhm, mhm. Sip, sip, sip. Oke. Oke. Eh, mungkin buat yang bisa makanan non halal, aku sangat merekomendasikan makan ini langsung di Koreanya. Karena it's a different taste. Makan Korean barbecue, Mhm. uh, terus dibarengin dengan membungkus dengan sayur-sayuran dan side dishes lainnya yang disediakan sama restorannya itu enak banget. Ini salah satu makanan favorit aku waktu di sana. Kayak aku sering banget makan ini hampir setiap minggu kali aku makan. Karena ya it's good. Tapi di dalamnya tuh pasti selalu daging babi kah? Atau bisa juga yang lain? Sebenarnya kalau misalkan Korean barbecue ada restoran yang nyediain daging sapi. Ada yang Mhm. restoran yang nyediain daging babi. Jadi kalau misalkan kalian maunya daging sapi, kalian harus cari restoran yang khusus daging sapi. Kayak gitu. Soalnya kalau biasanya Hmm. kalau misalkan di restoran daging babi, kayaknya mereka nggak ngejual daging sapi. Jadi kalau misalkan restorannya ya udah terpisah aja gitu. Yang ini ya udah sapi-sapi, babi-babi. Mhm. Oke. Dan kita kalau belinya tuh pasti sudah satu paket semuanya gitu. Iya, Jadi jadi ada biasanya daun-daunnya. Mhm. iya, iya. Jadi biasanya cuma pesen misalkan pork belly misalkan atau neck bagian-bagian lehernya misalkan. Jadi yang Mhm. dipesan itu doang, tapi yang datang tuh ada sayurnya, ada kimchinya, ada garlicnya, bahkan ada supnya, ada makan kayak telur kayak gitu. Mhm. Dan bisa mesen nasi juga gitu. Tapi Oh, kalau kalau ini makan dengan nasi itu normal?
Kalau ini normal, Mhm. Cuman menurut aku sayang makan sama nasi. Kayak Kalau kayak kentang gitu, kentang tumbuk atau kentang apa sih? Kentang biasa gitu bisa juga gitu. Mereka side dish-nya itu juga apa enggak ya? Kayak pengganti nasi enggak dengan sih, kalau kentang. misalkan di sini enggak ada yang menggantikan nasi. Kecuali Mhm, untuk ayam ya, kayak fried chicken itu mhm. khusus fried chicken itu pasti kalau nggak kentang ya udah fried chicken aja, nggak mungkin pakai nasi. Tapi kalau misalkan menu lainnya, mereka pastinya ada bisa makan sama nasi gitu. Oke. Sip, sip. Atau sama mie gitu? Sama Mie ramen? mie. Nah, kalau misalkan ini biasanya mereka makannya sama bukan sama ramen sih. Mungkin ramen kayak penutup gitu. Misalnya mereka udah selesai makan, Mhm. mungkin bisa makan ramen gitu. Tapi kalau misalkan dibarengin, mereka lebih suka makan samgyeopsal atau daging sapi bakar ini, sapi panggang ini dengan naengmyeon tadi, cold noodles. Mhm. Mhm, Jadi mhm. rasanya nggak terlalu greasy. Mereka tuh memang harus ada penyeimbangnya gitu. Nggak boleh greasy banget, nggak boleh terlalu asam banget gitu. Jadi, Nggak boleh terlalu berminyak banget, tapi setelahnya nanti ada salad atau sesuatu yang iya, iya. tidak terlalu banyak minyak lah ya. Iya, iya, Mhm. iya. Makanya mereka selalu punya kimchi ya, atau ada kayak Ada. bahan-bahan sayuran lainnya gitu yang Mhm. bisa mengurangi rasa berminyaknya. Mhm, mhm. Kayak gitu. Oh iya, dari Kak Edwin ada rekomendasi nggak sih? Kalau kita ke sana tuh harus banget ke restoran apa? Kalau misalnya Em, kita cuma punya satu minggu gitu di sana. hmm, restoran ya. Mhm. Sebenarnya kalau Atau restoran itu mereka mhm, soalnya ini ya apa bukan bukan chain foods atau apa gitu. Jadi lebih banyak yang kayak masing-masing. Jadi kalau misalkan spesifik restoran aku nggak nggak akan merekomendasikan. Kayak tinggal mhm, cari aja gitu di Instagramnya mana yang di enak. daerah ini, Heeh, ada heeh. di daerah ini ada restoran terbaik tuh apa gitu ya? Paling yang aku Mhm. rekomendasiin justru kayak makanannya. Kalau misalkan Ah, kayak kalian ke Busan, kalian harus cobain sashimi misalkan. Soalnya mereka kan ke Busan tuh dekat perairan kan. Jadi mhm, uh, ikan-ikannya tuh lebih lebih fresh lah, lebih bagus daripada kalau misalkan di Seoul kayak gitu. mhm, mhm. Tapi kalau di Seoul justru banyaknya justru Seoul itu kayak tempat kayak dari daerah ini semuanya ada di Seoul gitu. Mhm. Jadi Jadi justru kita kalau mau kuliner nggak usah perlu ke sana, tapi di Seoul aja juga udah bisa. iya iya kayak bibimbap tapi gaya daerah Jinju juga pasti ada di Seoul gitu. Mhm. Terus Atau kalau misalnya bibimbap kayak Busan juga pasti ada di Seoul. mhm. Terus misalnya nih, kayak kita pingin banget snack. Kan kalau aku di Jakarta tuh dulu tuh suka banget kalau belinya tuh Wingstop kalau untuk chicken. Kalau misalkan di Korea apa sih kayak chain foodnya gitu? Hmm, mungkin kalau ayam aku rekomendasiinnya eh barbecue kali ya. Jadi Mhm. tulisannya BBQ. Ini terkenal, Chaingyum terkenal juga. Dan varian yang paling terkenal itu yang olive, golden olive fried chicken, kalau nggak salah. Banyak Oh. orang yang suka. Atau, atau kalau misalnya kalian suka keju, fried chicken yang berbumbu keju, itu, Mhm. itu enak banget. Oh iya, Tapi kalau di aku Korea tuh lupa, kayak mhm. aku lupa nama Chaingyumnya apa, nama chain restorannya apa. Restorannya apa ya? Mm-mm. Oke. Tapi pokoknya kalau misalkan kayak anggapnya kita di Indonesia itu paling enak kalau burger misalkan McD, tapi kalau di sana kalau mau beli ayam chicken gitu mereknya barbecue, Ya, barbecue, ya. barbecue. Oke. Oh iya, kalau kalau di Korea tuh mereka apa namanya keju banget nggak sih? Maksudnya mereka tuh suka banget dengan keju atau biasa aja penggunaan keju? Mungkin karena ngikutin tren kali ya. Waktu itu kan segala macam keju pernah menjadi tren. Mhm. Jadi segala macam mereka tambahin keju. Jadi mungkin di menunya bakal ada yang kayak
apa cheese, pokoknya ada keju-kejunya. Menurut aku Oh. penyuka keju ya bisa dibilang juga penyuka keju karena banyak banget restoran yang bikin menu yang ditambahin keju kayak gitu. Oke. Biasanya kan aku suka melihat kayak sesuatu yang keju bisa mewar banget itu kan kayak terasa enak banget ya, mozzarella. Iya. Tapi mungkin kalau orang Korea itu mereka kayak satu udah terkenal mereka bakal lebih sering ke tempat itu gitu. Mereka percaya sama yang udah banyak reviewnya gitu lah. Jadi kalau misalnya yang satu terkenal pasti udah lebih terkenal. Terus misalkan satu tren udah nyebar, tren ini bakal diikutin semua orang. Jadi kayak gitu. Oh, oke. Ya, sip. Lanjut. Lanjutnya apa nih? Selanjutnya ini snack. Sekarang udah masuk ke snack jalanan. Ini kalau misalkan di Jepang taiyaki ya kalau nggak salah ya. Taiyaki. Nah ya, sama juga di Korea. Ini kalau kayak street foodnya ini enak dan lumayan murah. Kayak satunya 500 won atau 100 won. Kayak satunya sih 50.000 lah. mungkin bisa dapat 3 Satu. kali. Ah. Cuma 100 won. Kayak murah tapi enak. Dan isinya nggak cuman, jadi isinya ada kacang merah, kadang ada yang jual matcha juga, ada yang jual krim, ada yang jual coklat gitu, macam-macam. Biasanya kalau misalkan di tempat-tempat kayak Cherry Blossom Festival gitu, banyak yang jual yang macam-macam rasanya, yang kayak ada macam-macamnya gitu. Cuman kalau misalkan kayak di pinggir jalan, kayak lagi jalan terus tiba-tiba ketemu, kayak gitu, biasanya lebih banyak sih kacang merah. Terus aku juga sempat ngeliat ada yang dalamnya kimchi juga, kayak gitu. Kimchi. Mm-mm. Asam. Karena kayak aneh ya, tapi mungkin ada juga yang beli. Oke. Terus next ada bingsu. Kalau misalkan lagi summer panas nih ya, kalau Korea sih ya, harus makan bingsu. Kayak bingsu tuh es serut, tapi es serutnya tuh mereka di sana toppingnya banyak banget dan enak banget gitu. Mereka biasanya sih kalau yang paling sering didengar pasti pat bingsu. Pat bingsu itu kacang merah, jadi kayak es kacang merah gitu. Cuman kalau untuk yang rasa-rasa lainnya juga enak. Jadi kalau misalnya summer pasti banyak banget yang mencari bingsu gitu. Dan petok. Ini makan street food kok lagi musim dingin. Jadi dia itu kayak pancake gitu. Dalamnya madu dan ada kacang-kacangannya gitu. Terus kalau baru jadi tuh kayak panas banget gitu kan. Tapi kalau misalnya lagi musim dingin, sangat menghangatkan tubuh dan sangat enak. Karena manis-manis kayak ada madunya. Jadi ini salah satu street food yang sangat aku rekomendasikan. Kayak di sini aku nggak masukin tteokbokki karena orang-orang pasti udah tahu tteokbokki dan pengen nyobain tteokbokki ya. Cuman kalau ini tuh kayak makanan underrated yang pengen supaya orang-orang tuh makin tahu gitu. Tapi dia ada asinnya juga nggak sih apa selalu manis? Nah kalau hotdog itu iya ada macam-macam, nggak cuman manis. Cuma mungkin rata-rata jualnya yang madu ya. Cuma ada juga yang jual dalamnya sayuran kayak gitu. Sayuran. Jadi kayaknya asin kalau misalnya yang sayuran. Atau kayaknya ada juga yang jual coklat juga ada kalau nggak salah deh. Cuman paling banyak aku temuin sih yang ini yang madu dan kacang-kacangan ini. Tuh. Dan itu kita tinggal beli di pinggiran jalan kalau kita lagi main aja. Ya, kalau itu misalkan dijual lagi musim dingin itu banyak tempat-tempat menjual hotdog bermunculan. Tapi bukan musim dingin dong ya, soalnya ini makanan musim dingin kalau di Korea, bukan makanan musim panas. Dan gitu. mereka tuh ngejualnya kayak gerobak gitu aja di Iya, betul. Kayak gerobak doang. Kayak Bungopang tadi juga jualnya kayak gerobak gitu. Terus oke itu aja sih.
Iya, oke. Kira-kira teman-teman yang lain ada yang mau ditanya nggak ya? Tentang makanan atau Yang mau tanya, lainnya? silakan. Mhm. Nggak ada nih ya kayaknya. Kayaknya belum ada. Bisa lanjut. Lanjut, ada nggak ya lanjut ada? Oh, sudah habis. Oh, Nah, sudah habis. iya, Ya. itu aja yang aku siapin sih. Tapi keren banget sih. Ingin. Keren banget Korea. Hmm. Kawaii. Nggak, bukan kawaii. Kalau misalkan Jepang itu kan kawaii. Kalau misalkan Korea itu bilangnya apa ya? Kalau bilang misal, "Ih, itu lucu banget sih. Ini tuh Kalau lucu." misalnya di Korea bilangnya kyowo. Kyowo. Yes. Oh, kyowo. Ya, Terus itu betul. pakai gaya atau nadanya juga yang lucu. Yang lucu gitu ya, kyowo. Mereka biasanya kyowo kayak gitu. Oh, gitu. Dan anak kecil juga bilang gitu. Heeh. Mhm. Kyowo, Aduh. kyokta gitu. Keren. Sip. Ini yang lain ada yang mau ditanyakan? Mulai dari mungkin festival atau museum atau restoran yang harus banget kita lihat, atau misalnya kita tuh aku cuma punya waktu 7 hari di Korea tuh, aku harus tinggal di mana sih? Tuh. Oh, nggak, aku aja nanya. Kayak aku cuma punya 7 hari di Korea. Aku aku tuh lebih baik tinggal di mana? Aku lebih baik mencari penginapan di mana gitu. Kalau misalkan tergantung ya kalau misalkan Mhm. budgetnya budget pelajar ada kayak Mhm. guest house gitu. Mhm. Cuma kalau guest house mereka banyak kamar yang dormitory. Jadi sekamar tuh kasurnya bisa 8 kayak gitu. Dan jadi sharing sama sama foreigner lainnya. Cuma mungkin kalau misalkan yang kayak orangnya sosial banget bisa kenal sama foreigner lainnya lewat guest house kayak gitu. Terus jadi justru kayak temen traveling yang baru. Jadi kalian gak terlalu sendiri banget. Jadi kalian bisa kalau misalnya sendiri tinggal di guest house dengan kamar dormitory gitu. Oke, dan kayak gitu, misalnya kayak dormitory, tempat tidurnya itu ada tirainya atau cuman dalam satu kamar itu langsung ada tempat tidur tingkat-tingkat? Itu tergantung juga sih sama guest house-nya. Cuman kayaknya mostly sekarang udah bertirai terus kayak di kayak misalnya ini tempat tidur satu tuh udah ada tirainya, udah ada colokan sama udah ada lampu tidur. Jadi misalkan yang lain udah pada mati lampu masih bisa main HP nyalain buku gitu. Untuk kita sendiri. Oke. Kayak lokernya sendiri gitu, satu tempat gitu buat barang kita. Yang lainnya ada yang mau bertanya lagi mungkin? Atau musim yang bagus itu kapan ya? Maksudnya kalau kayak musim panas itu apakah terlalu panas? Kayak orang Indonesia tuh panas banget sih nggak di sini kalau kita musim panas ke sana. Terus kalau musim dingin itu terlalu dingin. Kalau menurut aku musim yang paling bagus itu kalau nggak spring ya autumn ya karena pas banget lagi pergantian. Jadi dingin juga nggak dingin dingin banget, panas juga nggak panas panas banget. Kalau dingin ya paling pakai jaket satu juga cukup gitu loh. Jadi kalau bisa menikmati pemandangan yang bagus pun paling bagusnya spring sama autumn. Cuman kalau misalkan pun musim panas, biasanya musim panas tuh paling panas Agustus, Juli akhir gitu ya. Udah panas banget, jadi mungkin hindari Agustus awal kayak gitu. Kalau dingin, paling dingin juga Desember, Januari. Februari mungkin itu paling dingin. Paling dingin. Dan itu kayak di bawah 20 derajat. Atau 10 derajat. Waktu itu nyampe nggak ya? Kayaknya nggak nyampe di bawah 20 derajat deh. Ya mungkin berapa 25. belas gitu. Oke. Sip. Ini yang lain. Apakah ada yang penasaran dengan Korea? Atau mungkin dari Kak Cuni, dari Kak Ferdi, dari Kak Lucy, atau dari Laras?
Kak Isti, kamu Tia, atau Kak Nadia, ada yang mau bertanya mungkin? Atau, kalau nggak tips dan triksnya, apa sih yang kita harus tahu banget? Kayak misalkan aku kan kayak belum pertama kali untuk pergi ke luar negeri, terus habis itu aku takut kan takut misalnya aku copetan atau aku salah jalan gitu, apa yang kita harus aware banget untuk di Korea sendiri, kayak dari penggunaan bahasanya pun juga itu Kalau di mereka Korea, bisa bahasa Inggris nggak ya? eh, kalau di Korea pertama kalau untuk copet mungkin nggak perlu was-was itu ya, karena Korea termasuk negara yang paling aman. Bahkan orang kayak kalau misalnya ke restoran atau ke kafe gitu, kalau udah nyampe di restorannya mereka cuma taruh HP, habis itu mereka mesen menu gitu, itu it's totally safe gitu. Mereka udah jadi kebiasaan gitu loh kalau di Korea. Kalau untuk copet-copetan kayak nggak perlu terlalu khawatir. Cuman kalau misalkan foreigner gitu terus nggak bisa bahasa Korea, mungkin agak sulit karena mereka tuh kalau terutama kalau nanya sama orang yang tua-tua gitu ya, mungkin mereka nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya mau nanya-nanya mungkin ke anak sekolahan atau anak-anak yang masih kelihatan muda gitu. Jadi mereka yang masih mau bantu, kayak terbuka gitu untuk ngebantu. Cuma mereka kalau misalkan ngebantuin. Cuma kalau yang tua-tua nggak mau bantuin karena bahasanya doang. Tapi kalau misalkan bisa bahasanya mereka totally open buat ngebantuin kayak gitu. Terus kayak petunjuk jalannya pun itu dalam bahasa Korea, dalam. Nah, kalau petunjuk jalannya itu ada bahasa Korea, bawahnya ada kayak romanisasinya gitu. Romanji. Iya, iya. Jadi kita Kalau masih Korea tahu itu ya. jalan. Kayak transportasi di busnya pun atau di train atau di kereta bawah tanah gitu juga mereka ngasih dalam bahasa Inggris atau cuman Korea aja? Dan kalau misalkan di subway itu mereka ada 3 atau 4 bahasa gitu kalau nggak salah. Jadi ada bahasa Korea, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang sama bahasa Cina juga. Oh, jadi anggapnya kalau aku baru pertama kali itu nggak bakal terlalu tersesat banget lah ya. Iya. Dan apalagi kalau misalkan megang maps itu, kalau misalkan megang Kakao Map atau Google Map ya, nggak mungkin tersesat. Soalnya mereka sangat detail gitu lah. Kalau map itu aman. Dan kayak apa namanya jam-jamnya pun itu juga pasti tepat waktu. Iya. Kayak bus. Kayak gitu. Dan mereka juga operasi sampai tengah malam. Jam 12 gitulah yang terakhir, jam 12 jam 1 terakhir. Jadi masih bisa lah ya. Terus kalau misalkan nih kayak kita turis muslim kan, kita mau mencari tempat beribadah atau enggak, kayak misalnya kita pakai kerudung, kita dilihatin nggak sih gitu sama orang-orang? Kalau misalkan sayangnya ya kalau misalnya di Korea kayaknya mereka masih belum terbuka dengan yang berkerudung, mereka masih kayak was-was dan pertanyakan gitu. Pengalaman aku begitu mereka, kalau aku kan nggak pakai kerudung kan, cuma begitu aku bilang dari Indonesia, mereka oh dari Indonesia kok nggak pakai kerudung kayak gitu. Mereka benar-benar kayak atasnya ke Indonesia pasti berkerudung gitu loh. Dan kayak apa ya, masih belum kurang bisa menerima. Cuman kalau misalkan nggak apa ya, kalau misalkan mau mencari rumah ibadah, kalau misalkan lagi exchange nih pengalamannya ke kelas aku itu, dia cari kelas-kelas kosong untuk ibadah kayak gitu. Soalnya kalau misalkan di Univ nggak ada nggak ada musola gitu. Oke, sip. Kayaknya waktu kita udah melebihi 1,5 jam. Oke. Tapi emang keren banget ya. Maksudnya kayak yang belum tahu Korea tuh emang ternyata bagus banget gitu di semua musim, dari makanan, dari tempat, terus budaya pun juga kita bisa lah ya. Thank you banget Sandy. Oke. Terus habis itu oh iya, kita foto dulu mungkin. Yang lain bisa
apa namanya? Diperlihatkan. Iya. Oke, halo Kak Nadia. Kita nunggu Laras, Mutia, sama Lucy dulu untuk fotonya. Yang foto dari aku atau Kak Ferdi? Ya dari aku aja, Kak. Oke. Kita dulu, tunggu 2 lagi. Tapi menurut kalian bagaimana Korea setelah melihat cuplikan sekilas 1,5 jam bersama Edwin? Oke. Jadi lapar saya. Pengen makan mie. Mana nih? Iya, aku juga kangen Korea. Terus sih. Katanya Apa kalau sekarang aja ya Kak Ferdi? kameranya rusak. Tampaknya Kak Ferdi. Yang itu Kak Ferdi aja ya? Ada T. Oh, yang itu Kak Dira aja deh kalau ngitung. Kak Ferdi yang klik ya. Aku yang ngitung ya. Sip. 1, 2, 3. Sekali lagi lah Kak Ferdi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Oh iya, ada satu lagi nih. Kalau misalnya kalian mau ke Korea, terus habis itu mau budgetnya hemat banget, di Kamar Pelajar tuh kita ada beberapa host di Korea. Jadi jangan lupa buka websitenya Kamar Pelajar. Terus mungkin bisa menghemat uangnya buat beli jajan, buat ke kafe. Terus habis itu nginepnya juga sesama orang Indonesia. Jadi kalau mau ada apa-apa bisa nanya gitu kan. Tidak tersesat. Itu dia. Sip. Itu aja. Thank you Kak Edlin sekali lagi. Makasih banyak. Udah Semangat aku. untuk skripsinya. Oh iya. Terus habis itu jalan-jalan ini tuh kita tuh dengan sistem PSU Wish. Jadi kalau misalkan kalian mau ngasih donasi untuk ke Kak Edlin, itu bisa banget. Nanti kita bakal kirim ke email masing-masing. Terus jangan lupa untuk kasih saran dan komentarnya. Itu aja episode Keluarga Maka Seul bersama Kak Edlin. Thank you. See you next time. Dah.